berbeda-beda. Namun celakanya adalah banyak di antara kita yang menganggap rezeki itu bentuknya hanya uang. Sehingga yang sering kita syukuri kalau kita mendapatkan rezeki dalam bentuk uang. Padahal rezeki itu tidak harus uang. Rezeki orang itu berbeda-beda. Ada orang yang punya rezeki dekat dengan keluarga. Ada orang yang punya rezeki berlimpah harta. Ada yang punya rezeki banyak cinta. Ada rezeki mempunyai pekerjaan yang nyaman. Ada rezeki yang bentuknya selalu sehat. Ada rezeki yang pengen apa-apa tercukupi. Dan lain sebagainya. Namun persoalannya kembali. Selalu saja yang kita hitung itu hanya uang. Sehingga apa? Begitu banyak orang mengejar uang. Sementara melupakan rezeki yang lain. Contoh mungkin. Kalau dihitung soal uang. Mungkin satu orang lebih banyak dibandingkan yang lain. Tapi soal waktu. Mungkin seseorang lebih banyak dibandingkan uangnya orang lain. Nah, ibu bapak yang saya muliakan. Semua orang di antara kita tahu berapa sisa uang yang kita miliki. Tetapi tidak semua orang tahu berapa sisa waktu yang dimiliki. Tapi anehnya banyak orang kehilangan waktu demi uang. Banyak orang menangis kehilangan waktu demi uang. Tetapi orang tidak pernah menangis ketika kehilangan waktu. Padahal mohon maaf, disebutkan bahwa sebenarnya waktu itu jauh lebih berharga dibandingkan uang. Contoh, Anda hari ini dikasih uang 1 miliar. Tapi nanti malam waktunya habis. Sama jika tidak punya uang 1 miliar, tapi masih mempunyai waktu 1 tahun. Tentunya kalau kita tahu, kita lebih memilih waktu dibandingkan uang. Cek. Kalau cek. Kalau mic-nya mati, jelas ini buang-buang waktu dan panitia tidak punya uang. Makanya banyak orang mengatakan waktu adalah uang. Makanya kalau saya ngajak Pak mantan bupati ketemu, kok beliau bilang tidak punya waktu, berarti tidak punya uang. Nah, nikmat inilah waktu yang diberikan oleh Allah perlu kita syukuri. Bagaimana hari ini waktu berjalan begitu cepat. Baru pagi tahu-tahu siang, tahu-tahu malam, kembali pagi lagi. Saya itu kadang-kadang yang paling saya sesali satu. Tumbuh berkembangnya anak saya, santri-santri saya tidak bisa melihat secara langsung. Kenapa? Karena waktu saya habis di jalan. Saya bilang sama istri saya, Beb. Istri saya jawab, iya saya. Sebenarnya bukan sayang sih. Syaitonir rajim. Saya itu minta maaf sama kamu, sama anak, sama santri. Kenapa, Bah? Karena saya tidak bisa mendampingi tumbuh berkembangnya anak-anak dan santri. Kenapa? Karena memang hidup itu pilihan. Kalau saya di pondok, saya tidak bisa membersamai jamaah. Tapi kalau saya bersama jamaah, saya tidak bisa membersamai anak. Sehingga di situ kemudian saya kadang-kadang sedih dikasih tahu berita, Bah, anaknya sakit. Mungkin materinya cukup, tapi waktunya tidak ada. Itulah kenapa kemudian orang Jawa mengatakan wong urip ki wang sinawang. Wang sinawang itu bahasa Indonesianya apa? Lihat melihat. Oh iya bukan ya. Lihat melihat itu bahasa Jawanya delok mendelok. Mungkin Ciblek melihat Gus Miftah hidupnya enak.
Tapi Gus Miftah melihat Ciblek hidupnya lebih enak. Tapi Ciblek itu orang luar biasa. Orang yang mempunyai prinsip bahwa kekurangan itu bisa menjadi sebuah kelebihan. Umpamanya Ciblek ki ayu, malah mungkin rapayu. Umpama ayu malah mungkin rapayu. Atau mungkin lah Ciblek ayu ki malah mungkin dadi purel. Tapi karena Ciblek itu dikasih sedemikian rupa, justru disyukuri kemudian menjadi rezeki. Amin Allahumma amin. Kalau mungkin mancung, Ciblek malah cepat mati. Karena ambekannya boros. Tapi karena pesek malah panjang umur. Karena ambekannya ngirit. Maka kita doakan Mbak Ciblek panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Ciblek hidup sendiri. Demikian juga umur yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Sudah 78 tahun. Ini kalau usia manusia, Rasul mengatakan, A'maru ummati baina sitin wa sab'in. Usia umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Pak Bupati, usianya sekarang berapa, Pak? 67. Wah. Ini berarti kalau prediksi 60 sampai 70 tahun ya jatahnya Pak Bupati ya tinggal 3 tahun lagi. Karena Nabi mengatakan apa? Jarang yang lebih dari itu. Tapi juga tidak mustahil. Saya masih punya jamaah di Semarang, Mbah Asrori. Usianya 102 tahun. Beliau ditabrak orang itu 49 kali. Tulangnya patah itu sampai 49 kali. 102 tahun tapi makan kambing masih berani, makan jeroan masih berani. Bahkan beliau biasa makan jeroannya usus. Saya tanya, Mbah kok jenengan sampai 102 tahun apa rahasianya? Ternyata Bapak Ibu, rahasia dia cuma satu. Setiap Jumat pagi sudah selama 35 tahun beliau sedekah nasi bungkus setiap Jumat 250 bungkus. Setiap Jumat. Padahal usianya sudah 102 tahun. Ini mungkin orang yang punya uang saja nggak sanggup. Kalau toh dia mampu, minimal kita belajar konsisten dan istiqomah dari Mbak Asrori ini. 102 tahun. Setiap Jumat pagi, sedekah nasi bungkus 250 bungkus. Dan ternyata itu rahasia dia panjang umur. Datang ke pondok saya, Mbah, ngersake dahar nopo? Daging kambing saja, Gus. Padahal usia-usia di bawahnya makan daging kambing masih mikir, Pak. Ini 102 tahun masih makan daging kambing. Masih bisa makan sate. Masih bisa makan tongseng. Masih bisa makan tengkleng. Gak ada penyakit. Padahal mohon maaf. Orang begitu masuk usia di atas 50 tahun biasanya kebak penyakit. Dikasih kopi manis gak berani. Katanya diabetes. Makan bakmi nggak berani pakai telur, katanya kolesterol. Makan peng nggak berani, katanya asam urat. Ini semuanya masih dimakan. Kalau saya beda kasus. Kalau saya dari dulu membiasakan minum kopi tanpa gula. Karena ini untuk kesehatan saya. Bukan karena saya penyakit gula. Kata Mbak Ciblek, Pak Bupati. Orang kalau penyakit gula itu ciri-cirinya satu. Sudah nggak bisa ngaceng, Pak. Nah, itu benar. Lah itu bisa dibuktikan. Orang itu kalau udah penyakit gula, masih ingat almarhum Ki Endos? Nah, beliau bilang sama saya, Gus, inyong donga apa? Tak doa akhir Rika jadi wong sugih ya. Makasih Ki. Tapi syaratnya satu, jangan kena penyakit gula kayak saya. Kenapa Ki? Karena sebanyak apapun uang yang kamu miliki, kamu kena penyakit gula, eman-eman bojone mubadir. Lah kepriwe iso ngaceng? Ternyata benar, Pak. Secara medis orang itu kalau penyakit gula nggak bisa berdiri. Makanya kalau Gus Miftah nggak mau minum gula, Pak. Satu, saya selalu minum kopi itu pahit. Karena Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Nah, ini mau masih panas harus saya minum, Pak Pamuji. Jangan sampai dingin. Jangan biarkan kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Tapi ambune ya Allah, sangitnya kayak ngene ya. Ini kayak kopi baru buat kok sudah dingin ya, sehingga wis apa ki mau. Ini kurang panas, goblok. Ini dingin ini. Saya kalau minum kopi nggak panas, perut saya mules kebelet ngising.
Lagian baru di Cilacap ya pengajian pakai magicom ya. Apa-apaan. Cangkeme panitia kurang ajar temen mbok kurang. Emangnya pengen ngombori cangkem sapi. Semangat temen. Saya ngaji sudah 20 tahun lebih baru ini disuguh magicom. Jangan sampai pagi, Gus. Malah ngombori cangkem sapi. Itu kalau diminum Mbak Ciblek, langsung tambah tinggi. Sak magicom. Nah, 78 tahun usia yang Allah berikan untuk bangsa Indonesia. Tentunya begitu banyak suka dan dukanya perjalanan selama 78 tahun. Saya orang yang selalu menghargai sejarah. Bagaimana kemudian bangsa ini terlahir, kemudian dideklarasikan atas begitu banyak pengorbanan para pejuang-pejuang bangsa. Atas banyaknya darah yang dikeluarkan, bahkan mungkin nyawa, tidak hanya harta. Hari ini mohon maaf, kita sebagai generasi penerus diingatkan. Inna fi yadi subani amrul ummah, wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat, dan di telapak kakinya kehidupan umat hari ini. Artinya apa? Hari ini kita dituntut menjadi generasi penerus yang mampu meneruskan perjuangan Jenderal Sudirman, yang mampu meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro. Saya cukup sebut dua saja. Dua orang ini pahlawan nasional. Yang satu dari Muhammadiyah, yang satu dari Nahdlatul Ulama. Jenderal Sudirman itu guru Muhammadiyah. Pangeran Diponegoro itu santri Nahdlatul Ulama. Beliau nyantri di mbah saya Ponorogo kepada Mbah Kiai Hasan Besari Ponorogo. Nama aslinya adalah Ontowiryo. Ngaji pertama kali di Ponorogo, lanjut di Kartosuro kepada Kiai Haji Taftazani ngaji kitab kuning. Lanjut ke Purworejo, ngaji kitab Jalalain kepada Mbah Ahmad Baidowi. Lanjut ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Ini tipikal santri murni. Begitu menjadi orang hebat, siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo, Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panatagomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Ternyata Pak Pamuji, pahlawan-pahlawan itu semuanya punya nama alias. Ki Hajar Dewantoro itu punya nama asli Suwardi Suryoningrat. Nah, pahlawan yang paling populer di Jawa Tengah dari Jepara, Raden Ajeng Kartini, itu punya nama asli Harum. Makanya Putri Indonesia. Berarti Raden Ajeng Kartini nama aslinya adalah Harum. Nah, saya mau belajar dari dua pahlawan nasional ini saja. Pelajaran pertama, kenapa mereka dikenang sepanjang masa? Karena ada dedikasi. Karena ada sumbangsih untuk bangsa ini. Maka kemudian nama mereka dikenal. Sekarang apa yang tidak menggunakan nama Sudirman, Pak? Semuanya pakai Sudirman. Jalan Sudirman, kampus Sudirman, gedung Sudirman, gor Sudirman. Demikian juga dengan Pangeran Diponegoro. Ini membuktikan apa? Bahwa ketika Al-Quran mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Orang itu yang akan dilihat pada akhirnya adalah asarnya. Asar itu apa, Mas? Bekas. Bekas apa yang dilihat? Bekas perjuangannya. Maka kita mengenal peribahasa gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan batang matamu batang. Kecangkemnya bosok temen ya.
Pasti cangkeme jomblo. Mumpung saya baik hati yang jomblo, kamu tak kasih doa cepleng supaya segera dapat jodoh. Mau apa enggak? Kalau kamu punya perempuan yang kamu taksir kok sudah dicintai oleh orang lain, kamu berdoa sama Allah. Ya Allah, jika dia jodoh orang, saya juga orang ya Allah. Amin. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan batang cangkeme. Manusia mati meninggalkan utang. Ada yang punya hutang di sini? Yang punya hutang silakan datang ke rumahnya Pak mantan Bupati. Ngapain? Ayo nangis bareng. Api pecine NU. Saya doakan masuk surga. Pecine. Oh, ketua panitia. Pantesan rupanya kayak kotak infak ya. Ketua panitia. Ketua panitia. Oh, Jamal gini ya. Kamu malam Minggu pengen ke sana. Besok ulang tahun pondok. Ulang tahun pondok. Gampang kok tak sawer, santai aja. Ya, rupamu mesake tak sawer ya. Besok malam Minggu pengen ulang tahun pondok. Saya besok bagi tiket umroh 15. Nah, yang mau dapat tiket umroh silakan datang ke pondok. Ya siapa tahu rezeki kamu kan. Nah, ya terus tanggal 2 September saya mau ulang tahun pondok. Kemudian tanggal 8 September konser kebangsaan. Ada Mbak Woro Widowati, After Sen, Denny Caknan, semacam-macam itu. Ciblek, walah. Ciblek nanti kita undang. Iya, bukan sebagai pengisi acara, ganjel panggung. Kurang dhuwur cangkeme, kurang dhuwur. Kan ganjel, kurang dhuwur keprimen. Iya, Ciblek itu agak marah sama aku karena cintanya aku tolak. Iya. Kan ya nggak lucu kalau aku sama Ciblek. Masa anak semut munggah gajah. Miki Ciblek mati. Ya, uangnya pateni setan bae. Gus. Ciblek sih ini dong sayang. Iya. Kenapa sayang? Aduh. Nun sewu nggih, maaf. Kenapa sayang? Kagenkah sama aku? Muntah. Sayang, katanya Gus Miftah kan orang pinter. Iya. Kenapa Ciblek? Sekolahnya juga pandai, pinter. Wah, aku dulu goblok banget kok. Enggak kalau katanya. Tahu itu enggak? Apa? Kalau 1 tambah 1 berapa? 2. Salah dong. Berapa? Harusnya 3. Kok 3? 1 aku, 2 kamu, Satunya? 3 anak kita. Ape. Satu. Ciblek mundur dikit. Oh iya. Gajah toh, gajah. Bukan deh, mundur sini loh. Oh iya. Nun sewu nggih. Kamu kenapa tak suruh mundur? Iya. Jeleknya kejauhan. Gus. Iya, Blek. Kalau berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus 8 kan ya? 7. Oh, kok 7? Ya 7. 6, 7 baru 8. Oh yang? Kok 6 ke langsung 8 ke priwe? Iya, karena tujuanku mencintaimu. Tapi sorry ya Blek ya, kita beda pemikiran. Oh iya. Ciblek mikir Gus Miftah mikir lu cinta Luna. Tapi kan aku kayak Prilly, Gus. Prilly siapa? Prilly kos konsororo semua. Lah iku yo ora Prilly aku tukon Sina, ini yo pring silan. Mbak Ciblek sehat ya? Alhamdulillah sehat, Gus. Tadi kesini diundang panitia apa? Disuruh jadi pawang hujan atau ngapain tadi itu? Tadinya disuruh pawang hujan tapi nggak jadi. Terus jadi apa sekarang? Ya jadi ganjel. Ganjel ini ganjel panggung. Tahu ganjel tahu? Iya ganjel tahu buat ganjel Gus Miftah. Lah. Ya Allah. Aku sing diganjel karo Ciblek. Ya mbok gelem. Orang gelem sing kene ya
maksa ya kena ora patut. Monggo Gus. Iya. Badhe ngunjuk napa Gus? Lah kopine teka-teka keprimen ya. Pundi panitiane kopine ora teka-teka? Ini tanda-tanda Mbak Jiblek. Gimana? Lah kopi saja langka, apalagi amplop. Oh, berarti jangan mriki niki goleki amplop. Ora. Enggak, saya enggak pernah diamplopi. Oh, lah terus? Lah wong yang diamplopi asisten saya kok. Oh, nggih, masa jenengan. Ya, aku ketemu Mbak Jiblek tak sangoni. Ya Allah, Gus. Matur nuwun sangat mugi-mugi panjenengan diparingi sehat. Ora ono sing cilik ya. Panjang umur, Ora ono sing cilik ora murah situ. rezeki. Ora ono sing cilik. Barokah nggih pokoke jenengan lah pokoke selalu sehat. Lari. Iya wes. Ngomong. Sampun ah wong kula mboten kados niku kok, Gus. Mboten nggih. Kula pun dangu nggih. Matamu. Lah mbok anu. Mbak Jiblek kalau dikasih uang biasanya dicelengnya apa ditabung? Ya, ditabung. Betul, yang bener tabung jangan Ditabung. dicelengi. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Iya, aku juga bukan celeng. Itu kelamaan loh. Oh, bagi loro keprimen. Wong bagi loro mung kene bagi angel banget tuh njaluk kuwi. Anu arep nyawar apa arep pape duit tok. Bagi Jona Mani tenang. Oh, Jod namanya. Wah, tapi aku percaya karo Gus Nita. Emane kula sering anu derek Gus Nita biyen. Oke ya. Dia sing jane panitia mikirai kontrak. Ya ngasih Mbak. Nggih, sampun lah. Di rumah punya sapi nggak Mbak? Di rumah boten. Ya tuh kok dewe kok aku bojomu. Ora maksudnya mbok itu kok kena. Oh tuh kena cangkeme. Ah, nggih. Aku wis suara ketemu Mbak Jiblek, wis kabeh wae. Mumet aku ngitung. Sampun dangu nggih matur nuwun sak Kayak ngopo kayak tangane. Oh ya wis. Nggih. Ketua panitiane kayak siji wendok kayak mesake. Nggih lah nggih. Dah panitia kok dremis. Tang mriki cok nggih. Tang Apa? mriki ndajo panitiane dremis. Halah kok dremis priwe? Lah nika sing Wingi nyuwun. ngomong ning pondok. Kepripun? Wis dikae rego murah ditawar. Oh alah nggih. Niki. Ya nggih Jiblek kabeh wae. Matur nuwun Ya. Gus, ya ampun. Taron-taronnya ora kok nggo dapat kok. Alah, biasanya wingi tak wene dhuwit ning pondok dilebokke susu kayak kiye. Kula dilebokaken apa Gus? Emah. Ya mbok kok nyesek angel leboken. Lato-latone cilik gaya. Iya tapi kula anu Apa? Suki lho. Suki Suki apa? disumbel kaos kaki. Monggo Gus. Itu namanya Suzuki. Oh, Suzuki. Ketake susu bono kaos kaki. Nek kula Suro Ratu, Gus. Apa itu? Susu loro wis ora metu. Lah ketua panitiane Sukarlan. Apa? Langsung lengkar ning dalan. Saya dulu sering wayangan sama Mbak Jiblek ini, dalangnya almarhum Ki Entus. Ki Entus tuh ngaji sama saya. Lah Mbak Jiblek ini salah satu bintang tamu yang sering diajak sama almarhum Ki Entus. Lah tongkat yang saya bawa ini warisan dari almarhum Ki Entus. Saya bawa itu tujuannya cuma satu. Kalau pengajian saya ada pahalanya, saya berdoa. Mudah-mudahan almarhum Ki Entus dapat jariahnya. Nah, ini loh lah Pak Tato Pamuji ngersake oleh jariah dari saya ya kasih apa gitu. Apa yo? Nika malah nguting-nguting. Ini nyongor anu ngapa? Niki pelawak doyo, Gus. Oh Pak Doyok. Doyok Oh, tapi doyok KW. Doyok KW. Nggih. Saking Kebumen. Kebumen kumisnya kayak jagung bakar ya. Ketek-ketek lagu teh. Gimana ketek. Tapi kan bojone Jiblek. Nggih bojo teng panggung. Oh bojo teng panggung. Asline mboten. Bojo menurut kebutuhan. Menurut kebutuhan ya. Lah kumis itu sunahnya sebenarnya malah dikerok. Tapi ngingu ya ora apa-apa. Wong aling-aling. Aling-aling apa? Aling-aling untu. Aling-aling untu niku, Gus. Oh iya cangkemnya merongos ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada akhirnya orang itu yang dilihat itu adalah asarnya. Asar itu apa? Bekas. Lah untuk menciptakan asar yang baik ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Mulk. Tugas manusia itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Ciblek. Nah, yus dibayar kok ora terjemahke. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Ciblek silakan. Artinya saya udah disawer sama Gus Miftah. Terima kasih. Cangkem. Ya Allah, tapi saya meyakini Mbak Ciblek ini orang baik. Iya. Maka saya berwasiat tolong Mbak Ciblek jangan dikubur sebelum mati. Nggak di air keras. Kalau mau di air keras nggak apa-apa. Buat candulan kuncinya Gus Miftah. Alamat aneh. Kunci sing ngendi? Pak Kiai dongake niki nggih, nggih. Muga-muga awet nggih. Atau kita doakan, Awet napa? awet elek. Oh, Loh saya itu selalu menyarankan Mbak Ciblek, suami itu kalau pengen punya istri awet, jangan menikah dengan yang cantik, tapi menikahlah dengan yang jelek. Karena secantik apapun ketika muda, tuanya mesti elek. Lah kalau dari muda istrinya sudah jelek, insya Allah awet. Sampai tua tetap jelek. Contoh nih. ora apa-apa. Sing penting elekan, sing penting urip sehat, enten bolongane. Lah bolong po. Rupamu blek bolong. Anjir. Cangkeme bolongane sedom. Ngertos kami kula mboten ngomong-ngomong napa nggih. Nika Gus Miftah sing sanjang piyambak. Berarti Gus Miftah niku wah jan pun ngertos bolongan. Alah cangkeme urung tau. Lah jenengan niki nembe. Jarene doyok ya. Lah, doyok ora tau ngomong napa-napa jenengan sih. Berarti kan udah tahu bolongan saya ya. Nyong si orang anang enek, Blek. Nyong orang anang enek. Kenapa? Gus Miftah kan jare nyong. Ah, jarene doyok Oh, kok. dereka. Lah bobok lah. Masa ya inyong nguntal bekasnya doyok. Iki mboten menapa-napa kula siap. Lah matamu siap. Gajel toh, gajel. Cuaks. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, tugas menungso menika gawe cerita. Cerita yang akan dikenang oleh generasi berikutnya itu adalah cerita yang baik. Kula sowan malam hari ini dalam rangka membuat cerita. Pak Pamuji gawe cerita untuk Cilacap 10 tahun. Kok ikut pengajian lagi? Mau nyalek Pak? Iya, enggak. Nah, biasanya saya itu sekarang curiga, kok ada orang mendadak gerapiak, mendadak sumeh, jangan-jangan caleg. Kok ada orang mendadak ikut pengajian, jangan-jangan caleg. Bilang, biasanya begitu ya. Nah, kalau Ciblek mendadak ikut pengajian, jangan-jangan sudah mau mati. Gitu. Amin. Ya no mintoni apa? Mintoni. Ya kita doakan lah, mudah-mudahan Ciblek masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Bos, kula sing kepengen urip. Halo sak dom. Nah, ben ngerti mbok anu bos. Jadi doyok ya. Bener. Cerita yang baik ini yang perlu kita buat. Maka hari ini adik-adik yang muda membuat cerita itu melalui apa Pak? Melalui medsos. Semuanya punya YouTube, punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok. Cerita yang kita posting di media sosial akan menjadi jejak digital yang akan dilihat oleh anak cucu kita. Kalau dulu Bung Karno meninggalkan jejak dengan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dengan panitia tim pembuat Pancasila meninggalkan jejak dengan membuat Pancasila, merumuskan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Pertanyaannya adalah, generasi muda hari ini, begitu banyak yang kamu posting di media sosialmu akan menjadi jejak digital yang akan dikenang oleh anak dan cucumu. Maka sederhana saja, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan ada pertanggungjawaban. Pemimpin ada pertanggungjawaban, rakyat pun juga akan ada pertanggungjawaban. Termasuk orang yang menggunakan medsos juga akan ada pertanggungjawaban. Makanya dalam Yasin Allah mengatakan, satu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang dilakukan.
Jangan kamu anggap sepele, nak. Postinganmu akan menjadi jejak digital. Saya tuh ngitung begini, analisa medsos saya. Ternyata antara Facebook, Instagram, sama TikTok itu mempunyai user yang berbeda. TikTok itu generasi Z. Rata-rata 25 tahun ke bawah. Walaupun sekarang 40 juga banyak. 40 tahun Instagram, 50 tahun ke atas biasanya menggunakan Facebook. Makanya kemarin ada Mbak Ciblek, Jamaah Inyong umurnya sudah tahun janda. Nulis status di Facebook jam 11 malam. Apa statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Janda umur 60 tahun. Akhirnya saya komentari, ada mbah, sinten Gus? Israel. Sudah tahun gule imam. Nah, dulu para musonif, para kiai, para masayikh, mereka meninggalkan jejak digitalnya dengan apa? Dengan kitab-kitab yang hari ini bisa kita baca. Sang Hujatul Islam umpamanya meninggalkan begitu banyak jejak dan asar yang bisa kita baca. Seperti kitab Ihya. Ibnu Athaillah Sakandari meninggalkan asar seperti kitab Hikam. Pertanyaannya adalah, kita generasi muda mau ninggalin apa? Saya ketemu Pak Kiai Said, mantan Ketua Umum PBNU. Kebetulan saya sama Pak Kiai Said itu sama-sama prof. Kalau Pak Kiai Said itu profesor, Gus Miftah provokator. Nah, Gus, kamu cepat nulis buku. Kenapa Kiai? Karena besok kalau kamu mati, yang akan dibaca bukumu. Saya bilang, kalau sekarang saya nggak perlu menulis buku Kiai. Kenapa? Karena besok kalau saya mati, orang nggak perlu mencari buku saya. Cukup membuka Google, membuka YouTube, mencari nama Gus Miftah. Ciblek tahu. Gus Miftah itu mendapatkan penghargaan dari LEPRIT, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Dalam hal apa? 5 kategori. Salah satunya apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk, bokongnya gambarnya Gus Miftah. Dan yang paling menjijikkan adalah mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya, silitmu adalah rezekiku. Ini akan menjadi jejak digital, Pak. Sampai populernya saya, Pak Pamodi, ada Purel, pemandu karaoke di Banjarmasin. Dadanya di atas payudara ditato Gus Miftah. Saking ngefansnya sama saya, Pak. Akhirnya juraganya video call sama saya angkat, Gus, ini yang ngefans sama Gus Miftah. Mbak Purel dadanya ditato Gus Miftah. Bener, Black. Wis gede Gus Miftah. Saya tanya, seger matamu seger. Untung aku lihatnya pakai kacamata hitam. Sehingga mataku mendelik tidak kelihatan. Saya tanya, Mbak, itu kenapa kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Tapi kenapa harus ditato? Kan dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia, Gus. Tapi saya yakin karena cinta, kita akan bersama di surga. Mah aku ngono. Saya bilang, tatomu bagus, Nduk. Tapi salahnya satu. Apa, Gus? Kurang turun dikit. Untung bocah wayu sing tato. Lah supaya ciblek ya aku mutah-mutah. Tolong dong Gus, saya ditato. Emah! Nah, kok apa nih? Orang di susu begaya, Black. Nah. Ngerti kok ya. Pak Kiai primen iki Pak Kiai. Apal banget. Seluruh badan saya kok apal. Tapi aku bangga loh Mas. Mas Doyok aku bangga. Bangga apa? Seorang Gus Miftah apal seluruh badanku. Lah cangkemmu. Bolongane sedom ora duwe susu barang. Ya tak rabek kayak karo asistenku kapok lho kowe. Ya siap. Oh siap. Windre rabine ndre iki lho ndre, ciblek ndre. Lumayan lho, bujang ting-ting. Iya. Kula nggih prawan ting-ting. Alah Andri rabi karo ciblek yo Andri iso modar dhisik. Ah bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Nah. Kok yo ngene ketemu ciblek ki yo ngopo iki mau aku. Jan. Sengaja ya kamu datang ya. Iya dong. Kamu kangen sama aku ya. Iyalah masa sih. Ya iya. Apa namanya
Aku kan ngefans juga. Terus sama yang kamu tato apanya? Ya apa dong aku manut. Gus, ikan hiu makan dinamit. Cakep. Ayo kita merit. Ih. Ana beli triplek ngombene susu. Apa? Ciblek abapmu mambu. Men lah. Men elek banget. Men itu. Orang mesra men. Aku suka pasrah. Anak triplek minum susu. Apa? Anak ciblek pakake asu. Men. Men mane. Yang penting asune Gus Miftah ya. Halah, asune Gus Miftah keprimen. Mau disuapin apa Gus? Enggak. Oh, enggak. Ciblek tahu bedanya asu di Amerika sama asu di Indonesia? Oh iya beda. Bedanya apa? Kalau di Amerika kan kena di luar negeri. Enggak itu. Kalau di Indonesia kan di sini. Enggak. Apa? Kalau asu di Amerika itu seperti teman. Kalau teman di Indonesia seperti Aku. Begitu ya. begitu. Makanya saya kemarin bilang, kalau kamu ingin menjelek-jelekkan saya, nggak usah cari kepada siapa-siapa. Kamu cukup tanya teman saya. Karena teman saya paling pintar menjelek-jelekkan saya. Nah, itu banyak kan terjadi di kota-kota besar. Ya sing ngelek-ngelek si ciblek ya paling si doyok kayak gitu. Apa yok? Ora kapok. Cangkemmu merongos kok yok. Nah, para pejuang bangsa itu kemudian bisa menjadi orang hebat. Kan ada 6 semangat yang kemudian mereka pelihara. Mereka jaga. Apa semangat itu? Yang pertama, semangat i'tiqadiyah. Yang kedua, ta'budiyah. Yang ketiga, akhlakiyah. Yang keempat, akliyah. Yang kelima, usrawiyah. Dan yang keenam, ijtimaiyah. 6 ini akan saya sampaikan secara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebelum membahas 6 ini, yuk selawatan dulu yuk. Santai le, tak sangoni le, santai wae, Kiai sugih kok. Allah ki adil loh Pak Wamuji. Ngerti aku pengajian yang Cilacap, amplopnya cilik. Besok pagi saya diundang sama Pak Prabowo, amplopnya gede. Oh, iso nggih tombo. Diundang cah Cilacap ya murah, ditawar. Dirampok ciblek, pas. Kopine sangit, iki yo ngono. Kiyaine ganteng tutupe pink. Halah. Menjijikkan. Masa pink kayak kiai ya kan jijik ya. Yo, minta selawat apa? Apa? Oh, anak soleh. Ciblek mau selawat apa? Oh nemen, lagu Gilga. Ngomong miring apa jengking? Aku suka jengking. Yalah, kita jengking apa? Le selawat apa le sing apik le? Yang lagi ngetren apa yang lagi ngetren? Minta apa? Minta apa? Apa? Gus. Kelebus. Iki ngundang Gus Miftah apa di keempat cocok ngono. Kelebus ki lho. Wis selawat persatuane Gus Miftah dhisik ya. NU Muhammadiyah. Iki siir nggih wong NU dhisik. Ya tetep cangkem NU kabeh. Wah, kaos apik temen ya. Oh. Presiden para pendosa. Gus Miftah. Rakyatnya siapa? Doyok sama ciblek. Bapak NU Ibu Mus Limet serat tenanan blas. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansora Gose. Ora bapak kok. Kamu gak usah terlalu semangat, amplopmu gak jelas. Sorry ya Mas ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Sabar.
Tak dongake bocah-bocah hadroh besok semuanya punya istri cantik seperti Ciblek. Amin. Amin. Lumayan. Kalau kamu dihina, halah anak hadroh modalnya cuma sarung. Kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Isinya ya cilik. Bapak eno ibu mus, kakang ansor ade fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat Kang, berkat bae sing dipikir. Pilih berkat apa rahmat? Rahmat apa berkat? Ya berkat. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa nah rahmat. Panitia ini siap-siap. Mana panitia infak katanya mau bangun musola. Kotak. Ya sini aku nyumbang. Aku nyumbang enggak apa-apa bangun musola. Kotaknya di atas, di panggung. Kotaknya mana kotaknya? Dibagi. Loh panitia ini siap-siap ya. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Orang siap panitianya keberiman. Siap. Ayo panitia ada yang ke atas. Ya aku nyumbang. Nah, sugih kiai ini. Kiai ini Pak Pamuji. Sugih kiai ini Prabowo. Wah, gak mendute nyong. Apa? Mana infaknya? Ibu-ibu kalau di dompetnya ada 100.000, ada 50.000, ada 1.000. Nanti kotak infak jatang. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Delok kunyuk kebun binatang sangune 1.000. Pengajian deleng kiai infake 1.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Berarti jenengan luwih ngajeni kiai apa kunyuk? Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hop. Udah. Pengajian amplop ora jelas. Dirampok. Ya sana. Mbok itu Pak Bupati itu lu mau nyumbang 10 miliar. Bangkrut 10 miliar. Nah, apa? Tuku bensin. Ya, engko tak takoni. Kendri takon ndre. Kaose Gus Miftah kendri. Lah takon sing apik. Iki kaose Gus Miftah ya. Wah, kok apik wong asline? Aku ya iya, Mas. Halah handi koyo ngono iya iki lho. Utange. Cangkeme kok tange gambare Gus Miftah. Asu kok cibleki. Cari iki lho. Kok tange gambare Gus Miftah. Lah nggih mboten ketemu anu sebelah mriko, jerono ora jabat. Jal deleng. Ya mengko. Ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ulangi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ada NU, ada Muhammad,
Aisyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyat berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyat berkah. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sedherek kita sedaya jalar estriane mlantua mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga. Salatullah timbalane ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa. Salatullah Salatullah salamullah Salatullah salamullah Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mule tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa. Salatullah Salatullah salam ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cucu kening mlebu kuwone ora ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantah tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantah tanpa geloso. Salatullah diuruki diambyang-ambyang diuruki disiram kembang tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang tangga-tangga padha sambang
nembang yen nangis kaya wong nembang salatullah yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan semua tangan diangkat salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai amin urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan semua tangan diangkat salatullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Minum kopi rasanya nikmat, beli kecap di tengah kota, mari ngaji dan bersolawat dari Cilacap untuk Indonesia. Amin. Mari ngaji dan bersolawat dari Cilacap untuk Indonesia. Amin. Ciblek saking gawe siir siji kayak mau mesti bayar nang gawe siir. Apa kayak? Ya terserah kayak tadi. Gedang kluthuk, gedang kapokan, turu bengku ora katokan. Nandur kentang campur kedele, nganggo kutang keton wudele. Tenanan malah. Cakep repun tuh. Kabupaten Cilacap Grauan Gus Miftah. Mantan bupati nih lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah. Nambah Pak Tato. Kulong gitu ya. Iya. Siap iki. Men ora kapiran jadi ngenang negeri. Kabupaten Cilacap ngundang Gus Miftah, Bupati Pamuji lumayan gagah. Ana ratining dhuwur triplek, Pamuji rabi karo ciblek. Amin. Ya, amin. Seneng banget ciblek ya. Ciblek rabi karo Pak Pamuji ya anugerah, Pamuji ya musibah. Masuk, gajah toh, gajah. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi,
Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Nang rapi blek. Kandangane sing ora rapi. Dolan ning sawah dus ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Oke randa sing jaluk diajari ngaji. Ciblek maning. Diajari ngaji. Apa blek maning? Awan-awan aja mangan gedang. Sebab gedang suwe kerasimin. Jadi perawan aja ngenyek ke bujang. Sebab bujang nambahi vitamin. Doyok. Gaya. Itu ora bisa keprimen. Yang pas pelajaran gue ora mangkat, Gus. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane maning sing gawe ciblek apik maning Mbak Susi. iya Ya ampun. Aku juga mau dah. santet meteng kok malah. Sepikul cengkol, sepikul jeruk, lakune ngekul, kapotan turi-turi putih. Tisu Gus, tisu. Ya ampun. Tisune tak benahe nggo ngekul. Perkahan. Gajal toh, gajal. Aku takut nanti malam aku mimpi dia. Ih. Ya ampun. Aku Zizi. Ih, jangan Zizi, aku kan bukan Zizi. Ya Allah, ketemu kanca lawas Ciblek. Ye. Ciblek sekarang anaknya Bira. Saya anaknya satu. Anaknya satu. Orang meteng maning ngapa? Bosan. Mau bolongannya sedom ya. Kan jangan gua napa liki kok. Ya Allah, wong Ciblek ya nglairke ora dari bawah, mutah. Wah, metu bayi ini. Mutah. Jangan sing anu nggih. Halah matamu. Saya sing nunggoni Mas. Oh, bayine doyok. Oh, begitu lahir bayine langsung kumisen kayak doyok. Apa kucing kok? Pak Pamuji lho, uripe ayem rabi karo Ciblek langsung mangan onde-onde. Pak Pamuji kalau makan onde-onde tak kasih tahu sarannya yang paling enak. Carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Enak itu, Pak. Ya. Gampang. Jumlah wijene onde-onde itu jumlahnya sama dengan kumisnya doyok. Kalau nggak percaya saya ngitung wijene, kowe ngitung kumisnya doyok kayak ya Allah, kumis agak lengan kayak gini. Gus. Nggih. Onde-onde dirawon maning. Apa? Onde-onde dirawon maning. Onde-onde dirawuh mani, terus Aku ngenteni dengan pirang tahun maning. Masuk. Kajal toh, kajal. Ya Allah. Sorry Black, kalau jodoh pasti ketemu. Oh iya. Kalau tidak jodoh pasti bertamu. Ya, enggak apa-apa. 6 hal semangat pahlawan. Ini saya sampaikan supaya anak-anak muda Cilacap mempunyai semangat yang sama dengan para pahlawan. Amin. Jadi kita hari ini mengisi kemerdekaan dengan semangat pahlawan. Yes. Engko tak takoni jeneng pahlawan iso tak kayak duit. Pira-pira wani. Malah kancane Samsudin, heeh tenan. Ditakoni malah gamunannya. Bisa Ciblek ya, ning alam.
Besok Ciblek, besok ini di alam kubur. Ditanya sama Mungkar Nakir. Ciblek, man rabbuka? Kamu tanya-tanya. Iya, buk cangkemmu, Blek. Digiebok delang gelundung, malaikatnya bengok cuaks. Pelan-pelan Pak Sopir. Yang pertama, para pahlawan itu mempunyai semangat iktikadiyah. Iktikad. Saya kalau ngomong iktikad ini ingat Deddy Corbuzier. Si botak dari Gua Hantu. Dulu Pak Pamuji, Mas Deddy itu bertanya kepada saya soal konsep keimanan. Dia tanya begini, Gus, iman itu apa? Ternyata ada jawaban menarik dari kitab Jawahirul Kalamiyah. Ma huwal iman? Al-imanu huwa an-na'taqida annallah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Yang namanya iman itu apa? Meyakini, mengiktikadi bahwa Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Nah, para pahlawan mempunyai iktikad yang luar biasa. Mereka berjuang atas nama Allah, mereka berjuang diawasi oleh Allah, dan mereka berjuang bersama Allah. Kalau enggak itu berat. Makanya kenapa di pembukaan ada bahasa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Yang ngapal undang-undang dasar tak kasih uang 300.000. Ayo undang-undang dasar, ayo maju. Ayo maju. Kalau kamu hafal. Ayo, saya ngomong tenane maju gini, tak kasih uang. Tapi harus hafal undang-undang dasar. Oh, orang mungkin apa cah goblok kayak gie. Ayo, siapa yang hafal? Yang hafal undang-undang dasar. Sekarang jarang Pak, lupa. Pancasila banyak yang nggak hafal, undang-undang banyak yang nggak hafal. Undang-undang dasar 300.000. Ayo Mbak Eka sini, Mbak Eka sini. Ayo. Sini Dok. Harus hafal undang-undang dasar. Buktikan Cilacap orang-orang hebat. Ayo. Dikasih jalan, dikasih jalan. Sini Dok. Apa? Sini Dok, sini. Suruh naik, Gus. Ya, situ aja nggak apa-apa. Namanya siapa sayang? Namanya Alfa. Ngomong apa kamu ya? Pelan-pelan. Namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Alfa. Oh Alfa. Okay. Alfa. Kok belum sudah Alfa? Alfa kelas berapa? Kelas 3 SMA. Kelas SMA. Cita-citanya pengen jadi apa? Istrinya doyok. Lah. Cita-citanya pengen jadi apa Mbak Alfa? Pengen jadi enggak. Apa? Akmil. Akmil. Akmil, Akademi Militer. Kamu pengen jadi tentara? Insya Allah pengen. Oh, ya kemarin tetangga saya daftar angkatan laut, nggak diterima gara-gara nggak bisa berenang. Dia marah. Ya saya protes, kenapa tetangga saya diterima angkatan udara padahal nggak bisa terbang? Cangkeme ampun. Tapi kalau kamu mau jadi akmil, giginya harus bagus. Santrinya Gus Miftah kemarin ditolak jadi tentara gara-gara giginya jelek. Saya protes. Pak, kenapa ditolak giginya jelek Gus? Pak tentara ingat, besok tentara itu tugasnya perang, tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Bilang. Ayo Alfa. Undang-undang dasar 1945, tak siapin duitnya, 300.000. Ayo Pak. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan semangat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia. Bukan suatu pemerintahan, suatu pemerintah. Suatu pemerintah
negara Indonesia. Republik Indonesia. Enggak pakai republik, suatu pemerintah negara Indonesia. Suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah Undang-Undang Dasar 1945. Maka disusunlah kemerdekaan negara kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Ayo dikit lagi. Yang terbentuk dikit lagi, Nduk. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan. Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tepuk tangan untuk Alfa. Gitu dong, pemuda itu begitu. Wis tambahi ra 300, 500. Keren. Saya seneng dengan pemudi-pemudi gini. Ya, tak doakan kamu jadi akmil ya, Nduk ya. Nggih, amin. Tuh, tapi kalau jadi akmil jangan mandungi bojone. Kowe ngapa ya? Melu-melu boy tangannya. Ya, Mbak Alfa tak kasih sendiri, jangan lewat dia nanti hilang. Nah, 500.000. Matur nuwun, Nah, semoga kamu punya suami kayak Doyok ya. Amin. Mboten lah. Mboten. Kalau kamu nanti dulu ditanya dulu. Kamu pilih suami kayak apa? Kayak dia, kayak Doyok, apa kayak Gus Miftah? Kayak Gus Miftah. Iya. Sorry Ayak ya, sorry. Kudu memperbaiki keturunan. Oh ya pada merongos. Ya Allah. Merongos. Ya makasih Mbak Alfa ya. Nggih. Semoga kamu nanti malam ini tidak mimpi Doyok ya. Itu dong, anak-anak muda tuh keren gitu loh. Tepuk tangan tuh anak-anak Cilacap. Ya Papa Muji ya. Sekarang tuh kadang-kadang Pancasila aja nggak hafal loh. Kemarin saya tanya di Cilacap bagian mana itu sekolah. Kamu tahu nggak siapa nama Pak Wakil Presiden? Amar Ma'ruf Nyambi Mungkar lagi keprimen. Muhammad Dasinyong. Gampang, uang saya masih banyak. Ya ini Prabowo, ini Pak Presiden ya sugih ya. Yang sering undang saya ngaji Pak Prabowo sekarang Pak. Tiap hari diundang. Dan amplopnya dolar. Orang kayak ini Cilacap. Sidik duitnya lecek. Kayak ini Ciblek. Tapi kan aku cinta. Cinta Cilacap, cinta Ciblek, ngapaan. Arab GR. Percayalah wahai orang Cilacap, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Tahu. Sering ning kolam nguyuh kok hangat kayak gini. Iktikadiyah. Maka para pahlawan dulu mempunyai keyakinan bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Maka mereka merelakan tidak hanya banting tulang peras keringat, tetapi mereka juga mengkorbankan tidak hanya darah bahkan nyawanya. Orang diwedile. Jenderal Sudirman itu umurnya tidak panjang. Enggak sampai 50 tahun kok, 39 tahun. Tetapi jasanya seperti itu dikenang sepanjang zaman. Artinya apa? Kebaikan seseorang tidak ditentukan seberapa panjang usia yang dimiliki, tetapi seberapa manfaat yang diberikan kepada kemanusiaan. Dikenang oleh Jenderal Sudirman. Padahal umurnya nggak panjang. Anaknya Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahid Hasyim. Usianya itu hanya 39 tahun, bapaknya Gus Dur. Tetapi namanya harum. Kenapa? Ada nilai manfaat. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka punya iktikad, keyakinan. Bulan Suro ini adalah bulan iktikad.
Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, begitu banyak doa Nabi dan Rasul yang Allah ijabah terjadi di bulan Muharram. Makanya konco-koncoku, ini saiki le. Mumpung ini masih bulan Muharram, tambahi iktikadnya, tambahi keyakinannya bahwa satu-satunya pemberi solusi itu adalah Allah. Satu-satunya jalan keluar itu adalah Allah. Gus Miftah sering mengatakan apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Iktikad iki lho. Kita dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih leher Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai iktikad. Ini benar perintah Allah. Dia meyakini melalui dalam hatinya. Tidak hanya akalnya. Keyakinan Nabi Ibrahim dikejutkan dengan leher Ismail diganti dengan seekor domba. Artinya apa? Gak mungkin perintah Allah itu sia-sia. Lah, kita hari ini yang doanya belum banyak diijabah oleh Allah. Barangkali iktikadnya yang kurang. Orang yakin. Bagaimana ngurus bangsa? Dengan nasib kita sendiri saja kadang-kadang tidak yakin. Mas, kenapa kamu gak berani menikah? Saya belum punya pekerjaan tetap, Gus. Anda salah. Saya belum punya gaji tetap, Gus. Anda salah. Bola-balik Gus Miftah ngomong. Segeralah menikah. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah goblok. Kalau barokahnya kebuka, jalan bayinya pasti kebuka. Aja buka ciblek sadom. Iktikad itu loh Pak, yang susah itu. Coba kayak calon-calon pemimpin hari ini. Mereka nggak percaya diri. Karena mereka nggak percaya diri, nggak punya iktikad. Mau nyalon jadi DPR, nyuap rakyat. Ngamplopi rakyat. Makanya jangan kaget, dulu Pak Pamuji di Semarang ada caleg membuat amplop 80 amplop. Satu amplop isinya 20.000 untuk nyuap rakyat. Delalah ketangkap sama KPK. Saya tersinggung sebagai rakyat. Kenapa? Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Padahal mohon maaf, saya kemarin dari Purwokerto. Di Gang Sadar, telembok paling murah, sak jam 200.000. Ya apal kan nyong kayak ini telembok. Apa? Cucuk nak. Cucuk nak kan Rika tamu reguler. Kamu tahu telembok itu pekerjaannya apa? Jualan kerotok. Apa kayak kerotok pakan manuk. Manuknya siapa? Doyok. Telembok yang paling murah sejam 200.000. Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Berarti mahal telembok apa mahal suara rakyat? Telembok, hidup telembok. Orang yang mau jadi pejabat, jadi DPR nyuap. Kenapa? Karena dia tidak punya iktikad yang baik. Makanya nyuap. Pada kita itu sekarang udah nggak laku Pak Pamuji. Kok dalil ar-rasi wal murtasi finar, yang nyuap dan disuap sama-sama di neraka. Wes rapayu Pak. Orang nggak takut. Yang nyogok dan disogok sama-sama di neraka. Nggak takut. Ayo Ciblek pilih mana? Nyogok apa disogok? Disogok. Saya dulu itu belajar iktikad. Panjang Mbak prosesnya. Ini teman-teman ya, anak-anak muda yang mungkin masih galau dengan masa depannya. Tak kasih tahu nak. Saya itu tahun 2009 belum punya motor. 2009 loh. Saya ngaji ngalor ngidul masih pakai motor mertua saya. Saya beli motor pertama kali tahun 2010. Kredit Vario. Dengan uang muka 5 juta. Setiap kali motornya disetater bunyinya didit. Uang motor kreditan. 2010 Bu. Sampai kemudian saya itu tertampar dengan kalimat Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengatakan apa? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka.
Kesungguhanmu mengejar dunia yang telah Allah jaminkan untukmu. Dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum ada jaminannya untukmu. Adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia Allah jamin, masih kita kejar. Akhirat gak ada jaminan, gak pernah kita kejar. Makanya kemudian saya bilang apa? Permintaanmu bukan main, tapi sujudmu main-main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah memberikan segalanya, tapi ibadahmu semaunya. Maka disitulah Allah mengingatkan kepada kita dalam hadis qudsi. Ana ingda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kita Pak, ngejar dunia, siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi lupa, kita mengejar rezeki, tapi lupa dengan sang pemberi rezeki. Kan goblok. Yang punya kopi, katakanlah saya, kamu ngejar kopinya, melupakan saya. Kita mengejar rezeki, sana kemari, tapi lupa dengan sang pembawa rezeki. Pada diingatkan, asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rezekinya, berarti meragukan sang pemberi rezeki. Coba dijawab Bapak Ibu. Kita hidup di dunia itu karena kemauan kita atau karena diundang sama Allah? Karena kemauan kita atau diundang oleh Allah? Diundang bukan kemauan kita. Kemauan orang tua Gus. Halah, siapa yang bilang? Sekarang banyak orang menikah beneran di hotel mewah, kamarnya bagus, kelon mateng-mateng. Anak SMA di pinggir lapangan jadi. Loh, orang masalah mandul Ujiannya orang menikah itu kadang-kadang apa? Sudah menikah bertahun-tahun, istrinya nggak hamil-hamil. Anak SMA nonton wayang, sak sarung sikile papat, dadi. Apa? Loh, doanya main meteng. Meteng itu nggak perlu doa, kamu nikah latihan meteng. Orang nikah kok meteng. Kayak dirimu, orang rabi malam Jumat nulis status ning WA. Malam sunah Rasul. Ke urung rabi gawe status malam sunah Rasul ki karo sapa, Cuk? Mosok sunah Rasul karo sabun. Malah kalau uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tondo yen iman. Sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso lamaran goblok sabunan. Nggak punya etiket, rabi nggak berani. Kalau saya dulu Pak Muji, nikah itu nggak punya apa-apa. Sepanjang saya kuliah yang nggak satu kelas yang nggak punya pacar cuman saya. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Pulau ben kere Pak Kiai, jadi nggak ada yang mau sama saya. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jadokna karo Gus Miftah telat. Bokar mindo matane. Sorry Mas, saya setia. Saya tidak akan menikah lagi kecuali kepepet. Gak berani saya Pak Muji. Pak Muji menikah lagi? Haram mungkin. Bosak gagah-gagah bupati, nggak mungkin bisa mengalahkan seorang istri, betul? Wong wedok dilawan. Orang mau balang sendal, sak pinter-pinter kiai dikitak bojone goblok dadak. Inyong bae curhat matane curhat. Aku nggak curhat, tapi itu fakta. Kemarin saya bilang Pak Mamuji, delalah ya. Semua judul film yang horor itu pasti bintang filmnya perempuan. Coba dilihat, Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombel, Kuntilanak, Susana, Sundel Bolong, Suster Ngesot, cewek kabeh. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya jelas. Makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan di muka bumi adalah
Gak mungkin laki-laki bisa menang, Pak. Tapi kalau film yang lucu-lucu, itu rata-rata bintang filmnya cowok. Ipin Upin, cowok. Tom and Jerry, cowok. Dono Kasino Indro, cowok. Shinchan, Mr. Bean, cowok. Popeye, cowok. Scooby-Doo, cowok. Unyil, cowok. Pak Raden, cowok. Doyok, cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur juga selalu menjadi korban adalah mbok papamu cimbien dadi bupati, tetap kalah karo bojo. Ning kantor yo galak, ning omah iya mama. Ning kantor ya kayak macan, ning omah ya kayak kucing. Kalau saya itu sebenarnya nggak takut sama istri, menghargai. Wedi matane, itu benar. Tapi saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Dideleng bojone nyong ya modar ya. Ya, sing jomblo-jomblo selamatan meneh yuk. Ayo Le, selamatan. Ditinggal Rabi versi solawat. Flashnya semuanya dihidupkan yuk. Kita buat Cilacap bersinar malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk, merdeka tenanan nih. Ayo semuanya. Wes pokoknya bersatu. Kita bersatu semuanya. Apapun besok tahun politik kita berbeda pendapat, beda pilihan, beda capres, beda pilihan gubernur, beda caleg, beda parpol, semuanya akur. Setuju? Pemilu 5 tahun sekali, tapi kita seduluran selawase. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat, semuanya diangkat. Ayo, belum semuanya. Yang ngangkat flash temannya Gus Miftah, yang nggak ngangkat flash kancane Ciblek. Belum ngangkat kok, Gus. Ngangkat apa? Matinya di lampu apa ya? Matinya di lampu. Lampunya dimatikan. Oh ya, lampunya dimatikan. Kalau nggak bisa ikut panitanya pateni baik. Semuanya diangkat yang tinggi. Sana mana Mas sana? Sana mana? Nanti semuanya digoyangkan bareng-bareng ke timur ya. Yuk, sekali lagi diangkat yang tinggi. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kanca ado karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno selawat ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muqtah apa iki wis zamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki ayo rene gendang ngaji ya Rabbi boleh halim minal ahwali muqtahimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lanjut.
Kowe jam 1 ya. Tukane telat cangkem. Apa, Bu? Lanjut. Sampai jam berapa, Bu? Mata. Tambahin matane inyong sing dirampok gak? Tambahi. Demi cintaku padamu kowe. Sekali-kali. Apa, Bu? Mumpung nang Cilacap. Yang bilang Nusa Kambangan siapa? Yang nomor 2, yang pertama etikot. Yang kedua semangat 17-an iki napa? Semangat ta'abudiyah. Banyak pahlawan nasional yang hadir di negara kita karena memiliki ibadah yang bagus. Ayo dicontoh ibadahnya. Kalau hari ini kita merasa hidup kita tidak pantas, mungkin ibadah kita yang kurang pas. Maka masih ingat quote-nya Gus Miftah apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. La uripe kuwi urung pantes, sing salah awake dhewe mergo amale durung pantes. Mila dandani alon-alon. Maka kita melihat Jenderal Sudirman ibadahi apik. Bahkan konon Jenderal Sudirman itu jimatnya 3. Yang pertama gentong, kemudian yang kedua tasbih, dan yang ketiga adalah sholat tepat waktu. Pertama gentong, Jenderal Sudirman selalu menjaga kesuciannya. Setiap kali batal, wudu. Wes, canom jal. Weh, jangankan wudu, nguyuh berat cewek. Nguyuh ning isor tiang listrik. Tutul-tutul ke. Nganggo obat, Gus, nganggo obat. Keprimen nganggo obat. Obat. Saya itu paling takut Pak Doyok berkait dengan kencing. Salah satu siksa kubur yang paling berat itu karena nguyuh ora cewok. Saya itu bisa membedakan yang nguyuh doyok apa ciblek. Nggak perlu lihat orangnya, cukup dari suaranya. Beda. Lah doyok sus. Lah ciblek yo. Tapi mboten Gus, wingi doyok pipis, nguyuh. Lah mboten ngerti teng mburi panggung pas tumut wayang Mas Guntur. Terus? Lah mudhun jebule nguyuh teng dhuwur seng. Ning dhuwur apa? Nang dhuwur seng anu sing bekas tenggeter atas. Kok bisa? Kan luwih, dikono apa gangsal. Lah teng doyok kan ora ngerti langsung keblek nguyuh. Dadi monine tran tang 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 tang. Gajel to? Lah kula cek takone ade ngapa yok berisik nguyuh. Tang 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 tang. Dene ora rampung-rampung, ki engko pisan maning tang. Gajel to? Lah sing kaya ciblek ya piyoh. Wis gegeden dalane. Kula wes. Aku kemarin dimarahi di Jakarta, Black. Gara-gara ada toilet perempuan saya masuk. Saya nggak tahu kalau perempuan. Begitu keluar ada ibu-ibu. Anda nggak lihat ini toilet cewek? Saya nggak lihat, Bu. Ini ngawur. Ini toilet cewek, kenapa Anda masuk? Langsung saya bilang, ini juga untuk cewek, Bu. Saya bilang begitu. Khusus. Siksa kubur itu Mas tak kandani. Yang paling berat itu salah satunya karena kencing tidak cebok. Makanya kenapa dulu Wali Songo itu membuat lagu judulnya Seluku-Seluku Batok. Itu tentang toharoh. Seluku-seluku batok, batok ela elo. Si Rama menyang Solo, le payung. Seluku batok ela elo. Si Rama menyang Solo, le payung mutong. Majentit wong mati ora obah yen obah medeni yen urip
Hop. Ini salahnya. Bukan yen urip golek duit, yen urip ayo ngibadah. Duit sing mau pikir. Ulangi. Majentit wong mati yen nobah medeni yen urip duit maning kayak bocah hadro tak kayak duitnya hadro nih ketuane sing rupane paling mesake sapa sawer Niki doyok kiraine melas ya, Gus. Anak hadro jumlahnya berapa? 12. Kalau di Cilacap malam-malam beli apa? Telembok cangkem. Jajanannya apa di Cilacap kalau malam? Oh mendoan. Mendoan 50.000 cukup. Ya kakek kalau mendoan segini. Ya udah untuk beli bakmi ya. Kamu tahu bedanya soto sama siti? Kalau soto minyak putih. Siti ya mie ya putih goblok. Oh iya. Kamu udah nikah belum? Belum, umurmu berapa? 28. Ya, mudah-mudahan kamu berjodoh dengan Ciblek ya. Amin. Ya, siapa tahu jodoh. Oh, kamu suka sama Alfa? Oh, beda. Kamu sama Alfa itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Yaudah, kamu tak doakan berjodoh. Dengan doyok. Yaudah sana minggat, njaluk boy. Doyok njaluk duit, nyoyok. Gini kok raine melas. Nyok, nanti merongos kaya gue. Nyok, yang merongos sangkeme. Makasih ya Yok ya. Kayak anggar menurut ulama. Apa? Kayak anggar menen 150 ya menen nang lawange swarga. 150 lawangnya swarga. Iya. Jangan Senen maning mlebung swarga. Berapa maning? Senen maning iya lah. Kemarin ada pelawak di Jawa Timur tak kasih 150 protes. Pulang stroke. Ora sih apa ya? Niki boten stroke. Apa? Tapi niki kenging vertigo lho, Gus. Ciblek tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Ciblek tolong dicontohkan. Kepripun? Dicontohkan? Dicontohkan. Kula nate kan nyontok kados niku. Kan ngene kula. Lah teng Pak Lurah niku. Tapi jajal di jajal sebelah kanan. Nggih pinten gang 100 terus niku. Ya, nggak apa-apa. Kemarin ada pelawak minta 500, pulang gagal ginjal. Loh, gagal ginjal? Lu mending gagal daripada jadi. Apik. Tambahi apik. Matur nuwun. Dan mending gagal nggih. Tapi biasanya penak 50 nang ndi lawange? Teng jendela niki malah. Orang ini gendeng. Teng jendela tembang ngintip. Benda setok, Gus. Lah wingi nama tenanyar jadi meteng. Pripun? Meteng. Sing tukang gendenge nesu-nesu. Terus Gara-garane sing wadon ngomong karo sing lanang. Mas, Inyong meteng. Lah keprimen? Lah kan Inyong pasrah. Pasrah sama siapa? Yang di atas. Tukang gendengnya nesu-nesu. Orang ngeloni kok tanggung jawab keprimen? Yang di atas katanya. Tukang gendeng. Aku kalau ngomong yang di atas, Black, saya jadi ingat. Ada kiai jalan pagi-pagi. Ada kiai jalan. Ada anak kecil naik pohon jambu, nggak pakai celana. Kiainya lewat. Kamu turun. Dikasih uang 50.000. Untuk apa Kiai? Kamu beli celana. Naik jambu nggak pakai celana, nggak sopan. Pulang ketemu ibunya cerita.
Bu, saya tadi naik pohon jambu nggak pakai celana, sama kayaknya dikasih uang 50.000. Besoknya gantian ibunya naik pohon jambu, nggak pakai celana. Ibunya mikir, lah anak kecil saja 50.000, apalagi saya ibunya, pasti 1 juta. Akhirnya kayaknya lewat, lihat ibunya langsung dipanggil, Bu turun, dikasih 5.000. Loh kok 5.000? Iya beli silet. Yuk. Aku ngarep manja. Salah. Malah ngelilipi. Ngelilipi ke primen. Ya orang ngelilipi wong anu disilet. Ya brol kabeh. Rusak sisi Black Jan. Itu sama orang Arab kemarin di Jogja naik bis kota sama saya Black. Orang Arab kan pakai jubah. Yeah. Makanya di Indonesia nggak harus pakai jubah. Wong tinggal di Cilacap nganggo jubah. Pekerjaannya menek wet pohon kelapa, golek degan nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro kan gitu. Lah ini ada orang Arab begitu masuk bis gak dapat kursi. Lah dia gandul kayak gini. Ada copet cewek masuk, dimasukin sakunya, set, gak ada apa-apanya, malah megang sesuatu. Dipegang semakin lama semakin besar. Mau dilepas orang Arabnya bilang, ente lepas anak teriak. Gak dilepas-lepas. Iya copet Arab. Melu-melu baik. Aku mau jadi copet Arab. Alah matamu. Nanti Gus saya yang penumpangnya. Nah, kenapa orang dalam kitab fikih itu semua kitab fikih hampir dimulai dengan babut toharoh. Karena ternyata kalau cara bersucinya tidak benar, maka ibadahnya juga tidak sah. Maka selain i'tiqadiyah, yang perlu didandani adalah ta'abudiyah. Yang dicontoh Jenderal Sudirman, setiap kali dengar adzan berangkat ke masjid. Kenapa perang gerilyanya Jenderal Sudirman berhasil? Karena hatinya ta'alluq billah. Ibadah didandani. Orang kayak wong Cilacap ya krungu adzan malah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan maning. Nanggung. Itu. Payah. Mas, kalau pengen dapat istri yang cantik gampang. Subuh ning masjid. Belajar jadi makmum yang baik. Jadi imam yang baik. Jaga salat 5 waktunya. Ibu-ibu juga sama, kalau pengen mendapat menantu yang bagus gampang, silakan pergi ke masjid. Kok ada anak muda yang mau subuhan ning masjid, pantes dipek dadi mantu. Ning nyatane sing gelem subuhan sing tua-tua meh mati-mati. Kadang-kadang subuh. Saya dulu Pak Pamuji, gaweane adzan subuh selama 5 tahun. Saya istiqomah. Istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Saya dulu Mbak, setiap subuh adzan. Lah saiki ning Cilacap masjid-masjid keprimen, sing adzan tua-tua. Sing adzan umur 70 tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau di Cilacap habis adzan ada puji-pujian enggak? Kadang-kadang subuh-subuh pujiannya rapi belas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura. Sekatai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Siapa sih makat inyang. Sing imamu ya tua maning. Alam ya jengal kaidahum fi tadlil. Anak-anak muda itu kemana gitu kalau subuh le? Lah pengen bojomu ayu, mangkat subuhan wis. Allah ki seneng. Kamu tahu enggak? Kenapa subuh itu udaranya segar? Ternyata berkait dengan hadis. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu 2, Isya dan subuh. Maka kenapa subuh itu udaranya segar?
Karena subuh belum ada nafasnya orang munafik. Jawabannya itu. Atis. Apa? Diumai siapa? Oh, cilikane diseneni. Kalau ada anak kecil masuk masjid dimarahi sama kiai ini sing goblok kiai ini. Ini generasi penerus malah dimarahi kemana? Orang tua itu egois. Anak kecil jangan ke masjid, nanti rame ganggu khusuknya orang tua. Kalau orang tua mikir ramenya anak ganggu khusuknya orang tua, anak juga mikir khusuknya orang tua ganggu ramenya anak. Betul? Anak rame itu lumrah. Wong Kanjeng Nabi bae salat gendong Hasan Husain kok. Saya dulu bisa ngimami salat, bisa manakib, bisa tahlil, bisa yasin, bisa berjanji, bukan karena belajar, tapi karena ikut bapak saya ke masjid. Bapak ngimami, saya ke masjid nutuk beduk. Dieng. Bapak kaget. Akhirnya besok berangkat ke masjid lagi. Bapak pinter. Tutuke beduk didelikke sama bapak, disembunyikan. Saya lari ke sana kemari nyari tutuk beduk gak ketemu. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu iki tutuke. Ya anak kecil ya lumrah. Ini tak kasih rahasia satu ya. Ada satu hadis begini. Di dalam surga itu ada satu tempat yang paling menyenangkan. Kecangkeman guyu baik untuk panitia. Bukan kemutan beduk, tutuke beduk. Ya padahal karo santrine Inyong Jawa Timur, preman black ning doli. Saking senenge karo NU, cai gowendut, wetenge ditato beduk. Saya tanya kenapa perut kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU Kiai. Itu tato beduk, iya. Pukulnya mana? Bawahnya. Tak cari mana. Di dalam surga itu ada satu tempat yang menyenangkan namanya Darul Faroh. Apa mas? Darul Faroh. Bukan Darul Nikmat. Darul Nikmat itu ya gang sadar goblok. Bukan Darul Nikmat. Darul Faroh. Itu rumah yang paling menyenangkan. Ketika Nabi ditanya, Darul Faroh itu untuk siapa, wahai Nabi? Darul Faroh itu diperuntukkan bagi siapapun yang membahagiakan anak kecil. Jadi kalau bisa anak kecil ke masjid, itu malah dibahagiakan. Bila perlu belikan cilok, belikan cendol, belikan dawet, supaya mereka menjadi generasi masjid. Orang tua egois. Nanti kalau di masjid yang tua terawih, anak kecil mainan mercon, Gus, ora apa-apa. Namanya juga anak kecil. Saya dulu biasa, bapak terawih, saya mainan mercon. Dor! Biasa. Anak kecil kok. Tapi ingat di Cilacap, saya kasih fatwa. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Enggak boleh. Bener, jektor sih ya. Isan jebluk matane. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Enggak boleh. Kayak kemarin mahasiswa datang ke pondok saya. Gus, boleh enggak saya menikah dengan anak sekolah? Saya jawab, enggak boleh. Terus gimana? Nunggu pulang. Anak sekolah dirabi ke primen. Kadang-kadang kalau jadi kiai itu lucu pak. Ya, apalagi musim DM gini. DM-nya tuh aneh-aneh. Kayak kemarin Ciblek, Ramadan. Ada yang DM saya begini. Gus mau tanya serius, apa hukumnya di siang hari bulan puasa kumur-kumur pakai kuah bakso? Ya Allah, ini kepriwe takone ya. Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan tidak kumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. So. Saya nggak setuju kalau orang tua melarang anak-anak kecil masuk masjid. Itu bagi saya justru melahirkan generasi masjid. Betul? Saya itu nggak setuju kok dilarang tidur di masjid. Ngapain? Ya tidur-tidur saja. Yang penting menjaga kesucian. Nanti kalau adzan subuh nggak bangun gimana Gus? Ya gampang. Sekalian disolat ke. Repot amat. Kayak saya kemarin di mana itu? Masuk masjid. Toiletnya dikunci semua.
Keprimen ya. Alasannya nanti kalau malam ada maling. Maling ngising, ya takmirnya dapat pahala dari silite maling. Kenapa dilarang? Makanya sekarang Pak, orang mampir pom bensin lebih nyaman dibandingkan mampir masjid. Karena pom bensin, WC-nya 24 jam, masjid ditutup, kan goblok. Saya mau sholat tahajud malam-malam mampir masjid dikunci. Alasannya nanti takut ada maling masuk ngambil sound system. Saya bilang kalau ada maling masuk masjid seharusnya yang malu kita. Maling saja ke masjid, masa kita tidak. Kayak dulu kasus bulan Ramadan 2000 berapa itu. Ada anjing masuk masjid. Marah-marah betul? Itu gimana anjingnya? Itu sindiran. Asu bae manjing masjid. Masa wong Cilacap? Hora. Berarti kalah karo asu. Kayak kemarin viral Pak. Anjing menikah pakai adat Jawa. Nah, kalau anjing menikah saya nggak ada urusan. Tapi kalau menggunakan adat Jawa urusan dengan saya. Kenapa? Adat Jawa itu adat yang adiluhung. Adat yang istimewa. Jangan dihinakan untuk menikahkan anjing. Tapi itu juga sindiran bagi jomblo. Asuwe rabi, moso awakmu ora. Berarti kalah karo asu rabi keprimen. Ya Allah, asu. Ini ada 6 baru bahas 2. Satu lagi deh. Yang ketiga, semangat akhlakiyah. Hampir semua pahlawan meninggalkan akhlak-akhlak yang baik. Toto Kromo, contoh Pangeran Diponegoro. Termasuk akhlak itu apa? Menghargai perbedaan. Allah menciptakan bangsa Indonesia itu ada 17.000 pulau. Mohon maaf, ada 17.000 pulau lebih. Ada 1.700 suku bangsa. Ada 736 bahasa. Ada 6 agama. Berarti apa? Kita dituntut untuk menggunakan akhlak Pancasila yang mengakui perbedaan. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Sekarang kalau ngomong perbedaan Pak, Jogja sama Cilacap, ya wis beda. Minimal dalam masalah bahasa. Kalau Jogja pakai O, Cilacap pakai A. Sego jadi sega. Boto jadi bata. Kok kontal apa ya cangkem kontal. Kontal. Cangkemnya bosok temen ya. Ya langka kontal. Enten, Gus. Apa? Kontalnya enten. Tadi apa? Ya mencolot. Ya kemarin Black. Kan kalau dari Purworejo ke Kebumen itu melewatkan rame-rame ini Joko Tingkir ngombe dawet. Itu penghinaan kepada Joko Tingkir. Masa Joko Tingkir ngombe dawet? Loh, itu justru lagu itu melestarikan kearifan lokal. Lagian kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu benar. Karena waktu Joko Tingkir adanya cuma degan kopi sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe mixui, itu salah. Zaman Joko Tingkir belum ada mixui. Kalau ngombe dawet dikira penistaan, berarti kamu menghina bakul dawet se-Indonesia. Lah ini ada bakul dawet dari Purworejo ke Kebumen di atas jembatan Butuh Pak Pamuji. Namanya dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat tadi jembatan Butuh. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Jembatan Butuh. Jembatan Butuh. Apa, Bos? Jemput. Cangkem. Singkat. Termasuk akhlaknya itu Pak, menghargai perbedaan. Ayo toleh, saya ingin ini wae yo. Saya dengan Pak Pamuji beda pilihan. Yo ora apa-apa, itu bentuk dari akhlakiyah. Makanya dalam Al-Qur'an itu yang enggak boleh apa Pak? Bercerai-berai, berbeda boleh kok. Makanya waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Beda itu biasa. Saya pakai baju hitam, Pak Pamuji putih. Ya biasa-biasa saja. Wong saya juga punya alasan kok. Kenapa saya suka pakai hitam? Karena hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu.
Berarti nyan menganggene napa ireng? Ireng. Anu duwene. Ganjel toh, ganjel. Ganjile sedom. Yes, beda nggak apa-apa lah. Termasuk perbedaan bahasa. Ngulon titik ketemu Sunda, wis beda maning bahasane. Ana lengi lucu Mbak Ciblek, ana wong ngapak dolan ning kampunge wong Sunda. Masuk kampungnya orang Sunda nginjak tembelek. Orang ngapaknya teriak, "Tai ini siapa kiye?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Lah ini masalah karena orang Cilacap sama orangnya Sunda itu kan beda. Kalau orang Cilacap orang itu udang, orang ngapak orang itu saya atau orang. Tai ini sama ya? Iya mah taina urang. Orang ngapak langsung teriak, "Inyong ra percaya, masak taina urang gedene sakiye." Itu akhlakiyah. Masih ada akliyah, usrawiyah, dan ijtimaiyah. Insya Allah akan disampaikan tahun depan. Yuk kita nyanyi lagu syukur dari Yakinku Teguh untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi bareng-bareng untuk Indonesia. Dari teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.